Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem koloid atau yang biasa disebut liquid aerosol. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Agista Anggraini, NPM 2503101001. Nama saya Gusti Panji Islam Alfata dengan NPM 25013. Nama saya Prawasti Putri Songolangi dengan NPM 250310101015. Nama saya Muhammad Rafiansyah dengan NPM 250310101003. Kenalkan, nama saya Muhammad Zikri Sadi dengan NPM 250310101046. Baik, selanjutnya untuk pemaparan awal di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi mengenai liquid aerosol, di mana liquid aerosol sendiri merupakan sistem koloid yang terdiri dari cairan sebagai fase terdispersi dan gas sebagai medium pendispersi. Pada sistem ini, partikel cair berukuran sangat kecil tersebar merata di dalam udara atau gas lainnya, sehingga dapat melayang dalam waktu tertentu. Untuk ukuran partikel aerosol umumnya berkisar antara 0,01 sampai 10 mikrometer, cukup kecil untuk tetap tersuspensi akibat pengaruh gaya gravitasi yang relatif lemah dibandingkan gaya tumbukan molekul gas. Di sini juga kami sertakan untuk pendukung dari definisi liquid aerosol. Mungkin dari teman-teman juga bisa mengamati terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, mari kita bahas dengan teman saya untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada struktur dan mekanisme terbentuknya liquid aerosol. Yang pertama yaitu ada kondensasi. Kondensasi yaitu proses perubahan uap menjadi butiran cair yang sangat kecil yang terdapat di udara. Prosesnya terjadi ketika uap mengalami penurunan suhu atau peningkatan tekanan, sehingga molekul-molekul uap saling berkumpul dan membentuk partikel kecil. Contoh di kehidupan sehari-hari seperti pembentukan awan. Yang kedua yaitu atomisasi. Atomisasi yaitu proses pemecahan cairan menjadi partikel-partikel kecil. Proses ini biasanya terjadi karena tekanan gaya mekanik atau penyemprotan. Ketika cairan disemprotkan, cairan tersebut akan terpecah menjadi tetesan kecil yang menyebar ke udara sehingga membentuk aerosol cair. Contoh di kehidupan sehari-hari bisa ditemukan di spray parfum, semprotan obat nyamuk, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada reaksi kimia di udara. Aerosol cair juga dapat terbentuk melalui reaksi kimia yang terjadi di atmosfer. Dalam proses ini, gas-gas tertentu di udara bereaksi dengan zat lain sehingga menghasilkan senyawa baru yang kemudian membentuk partikel cair. Contohnya adalah reaksi antar gas sulfur dioksida atau nitrogen monoksida. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai sifat fisika dan kimia. Berikut ini merupakan beberapa sifat penting dari liquid aerosol itu sendiri.
Untuk sifat yang pertama yaitu mengalami gerak Brown. Jadi partikelnya itu mengalami gerak Brown yaitu gerakan acak dari partikelnya. Dan yang kedua itu menghamburkan cahaya atau biasa dikenal dengan efek Tyndall. Dan yang ketiga yaitu sifatnya itu mudah menguap tergantung pada suhu dan tekanan. Yang keempat itu stabilitasnya dipengaruhi oleh ukuran partikel dan kelembapan udara. Dan yang terakhir, liquid aerosol ini dapat mengalami koagulasi atau biasa dikenal dengan penggabungan partikel menjadi lebih besar. Berikut ini adalah tampilan dari produk sehari-hari yang biasa kita gunakan sebagai penerapan dari liquid aerosol, yaitu adalah semprotan parfum yang bekerja dengan prinsip atomisasi cairan menjadi aerosol. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan karakteristik dan faktor yang mempengaruhi stabilitas. Untuk karakter utamanya, yang pertama ada berbentuk kabut atau butiran cair yang sangat halus. Yang kedua ada memiliki luas permukaan yang besar. Ketiga ada mudah terbawa oleh aliran udara. Untuk faktor yang mempengaruhi kestabilan, yang pertama ada ukuran partikel, yang dimana ukuran partikel ini menjadi faktor utama. Karena partikel yang lebih kecil cenderung lebih stabil, di mana gerakannya dipengaruhi oleh tumbukan udara, sehingga tidak mudah untuk mengendap. Yang kedua ada kelembapan udara. Udara yang lembab dapat membuat butiran cairan membesar atau saling bergabung sehingga kestabilannya berubah. Yang ketiga ada suhu lingkungan, yang dimana suhu lingkungan ini menentukan kecepatan penguapan partikel cair. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat penguapan sehingga ukuran partikel menjadi lebih kecil atau bahkan hilang. Dan terakhir ada kecepatan angin atau aliran gas, yang dimana kecepatan angin atau aliran gas menentukan penyebaran aerosol. Aliran yang kuat membuat partikel menyebar lebih jauh, sehingga udara yang tenang membuatnya lebih lama berada di satu tempat. Jadi, liquid aerosol ini sebagai sistem koloid akan lebih stabil jika ukuran partikelnya kecil dan kondisi lingkungannya mendukung, sehingga partikel dapat tetap terdispersi di udara lebih lama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari serta dalam skala industri. Yang pertama yaitu dalam bidang farmasi, ada obat inhalasi untuk orang-orang yang menderita penyakit pernapasan. Selain itu juga ada dari bidang kosmetik, yaitu parfum dan juga hairspray. Dilanjut dengan pertanian, itu biasanya digunakan dalam penyemprotan pestisida untuk membunuh hama-hama seperti itu. Selanjutnya ada juga dari lingkungan sebagai humidifier dan sistem pendinginan. Sebenarnya masih banyak lagi dan tidak bisa disebutkan satu-satu. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, bisa kita perhatikan dari gambar tersebut. Nah, pada gambar ini ditujukan adanya penghamburan cahaya atau yang bisa dikenal dengan efek Tyndall. Ketika cahaya dilewatkan melalui larutan sejati, cahaya tidak terlihat karena partikel terlalu berukuran sangat kecil. Namun, pada sistem koloid seperti liquid aerosol, cahaya tampak jelas karena partikel koloid mampu menghamburkan cahaya yang dikenainya. Nah, sedangkan pada suspensi, cahaya juga dapat terhambur, tetapi partikel berukuran lebih besar sehingga cenderung lebih mudah mengendap. Nah, hal inilah yang membedakan larutan koloid dan juga suspensi berdasarkan interaksinya terhadap cahaya. Jadi, penghamburan cahaya menjadi salah satu cara sederhana untuk mengidentifikasi bahwa liquid aerosol berada pada sistem koloid. Dari materi pada kali ini dapat kita simpulkan, liquid aerosol adalah sistem dispersi cairan dalam gas dengan ukuran partikel yang sangat kecil. Sistem ini memiliki peran penting dalam fenomena alam maupun aplikasinya di industri. Dengan manfaat besar, tetap perlu pengendalian untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan juga dampak terhadap lingkungan. Baik, sekian terima kasih dari kami. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're